Salam. Salam. Horas mari kita salubna. Horas. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian pada minggu hari ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah Minggu di dalam rumah kita masing-masing karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita, adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan juga kepada pimpinan gereja kita HKBP untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita, sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari muka bumi. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, saat ini kami datang memuji dan menyembah-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami ini, karena kami tetap dalam naungan penyertaan-Mu. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, lalu orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Marilah turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam kerendahan hati, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah
Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi. Tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan mampu mengatasi itu. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapannya, berdoa, dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihannya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan ini akan dilenyapkannya dari sekeliling kita. Dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Khawatir akan kesehatan kita, perekonomian keluarga kita. Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita. Dia akan mendengarkan doa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang empunya langit dan bumi beserta isinya, tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu, ampunilah dosa kami
dan juga dosa saudara-saudara kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-52 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala berdiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem.
Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhutna amang inang. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu hari ini, Minggu Palmarum, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Marilah kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dipermuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hari Minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah. Minggu Palmarum atau Palmarum itu sendiri berasal dari kata palma, daun palem atau mare-mare. Daun palem ini adalah daun yang biasa dipakai dalam tradisi bangsa Israel sebagai simbol sukacita mereka, simbol rasa gembira mereka, karena mereka di dalam sebuah perayaan, yaitu perayaan Pondok Daun. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan hari ini dijelaskan peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Dan masuknya Yesus ke kota Yerusalem disambut oleh banyak orang secara spontan. Mereka datang menyambut Tuhan Yesus. Banyak orang mengambil daun-daun palem yang adalah simbol kegembiraan dan sukacita, simbol kemenangan. Ada bahkan banyak orang juga yang menghamparkan pakaian mereka, jubah mereka, ulus mereka, sebagai tanda sukacita mereka menyambut Tuhan Yesus. Secara spontan dan bersama-sama mereka menyambut Tuhan Yesus. Dalam hal ini kita melihat juga bagaimana penyambutan yang mereka lakukan begitu meriah. Mereka begitu senang, mereka begitu bersemangat. Hal ini mempermudah kita untuk mengerti sebagaimana penyambutan juga pejabat-pejabat tinggi di negara kita, misalnya Presiden ketika datang ke suatu daerah, di jalan tertentu sudah banyak orang menunggu kedatangan Pak Presiden. Ada banyak anak-anak yang memegang bendera, melambai-lambaikan bendera, tanda mereka begitu senang karena Presiden mereka akan segera datang.
Seperti itulah kurang lebih gambaran sukacita orang-orang pada waktu itu menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Dan mereka semua bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Seruan Hosana itu berarti selamatkanlah kami sekarang, berasal dari kata bahasa Ibrani Hosea atau Yasa yang berarti Asiroham, belua mahami. Ini adalah sebuah seruan yang mereka katakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sama seperti orang Yahudi yang menyambut kedatangan Yesus pada waktu itu dengan daun-daun palma, bahkan juga dengan menghamparkan jubah atau ulos mereka sebagai gambaran sukacita mereka menyambut kedatangan Yesus. Seperti itulah kiranya juga sukacita kita pada Minggu Palmarum ini menyambut kedatangan Yesus, menyambut firman Tuhan yang menghampiri hidup kita tatkala kita sedang berjuang melawan diri kita yang sedang menjaga diri kita dari segala serangan pandemi COVID-19 ini, coronavirus disease ini. Dan saya yakin bahwa firman hari ini kiranya meneguhkan kita. Kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita, sekalipun pergumulan ada banyak terjadi dalam hidup bangsa dan negara kita. Lalu kita hari ini akan juga merenung, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, bagaimana cara kita menyambut Raja itu, bagaimana cara kita menyambut Mesias itu. Firman Tuhan pada minggu hari ini dibingkai dengan topik sambutlah Rajamu datang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menyambut Yesus itu sendiri? Yang pertama, kita akan menyambut Yesus dengan mengizinkan Dia tinggal atau berdiam di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, cara kita menyambut Yesus pada sekarang ini, masa sekarang ini tidak secara fisik seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Kita tidak akan melakukan demikian. Tapi yang akan kita lakukan untuk menyambut Yesus adalah mengizinkan Dia berdiam di dalam hati kita, mengizinkan Dia tinggal di dalam hati kita. Menyambut Yesus berarti mengizinkan Tuhan hidup di dalam diri kita. Asa bongot ma Tuhan Yesus di bagasan rohata, mengizinkan Tuhan memomoti rohata be. Dan kalau Tuhan sudah tinggal, kalau kita sudah mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hati kita, maka tentu Tuhan akan membenarkan hidup kita, membenarkan hati kita yang rusak, membenarkan pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Dengan mengizinkan Tuhan berdiam di dalam hati dan pikiran kita, maka ini akan mengubah orientasi berpikir kita yang tidak baik, mengubah pola tindak kita yang tidak baik. Menyambut Yesus berarti membuang sifat-sifat yang tidak baik dari hidup kita. Dan inilah seruan pertama di Minggu Palmarum ini. Izinkanlah Tuhan berdiam, berkemah, tinggal di dalam hati kita semua. Dan yang kedua, dalam minggu hari ini kita juga merenung melalui peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, bahwa Yesus menaiki seekor keledai muda. Ini adalah hal yang menarik yang sering diperbincangkan oleh banyak para teolog. Kenapa Yesus tidak mengendarai seekor kuda, di mana kuda dipakai oleh seorang panglima raja yang menang melawan peperangan? Tetapi Yesus justru menaiki seekor keledai muda. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dalam tradisi bangsa Israel, keledai adalah simbol kedamaian. Keledai adalah simbol kerendahan hati. Yesus menunjukkan misinya datang ke dunia bukan untuk peperangan, tetapi dengan misi kedamaian, kerendahan hati. Dan ini yang menjadi contoh teladan bagi kita, hidup di dalam damai sejahtera dan hidup di dalam kerendahan hati, rendah hati. Tetapi yang menarik yang selanjutnya, seekor keledai ternyata adalah angkutan utama yang dipakai oleh bangsa Israel pada zaman itu. Di pegunungan Palestina kita akan melihat
Ada banyak orang Israel yang menggunakan keledai sebagai transportasi mereka. Itu yang umum dipakai pada waktu itu. Kita melihat dari hal ini, Yesus menggunakan keledai yang juga banyak dipakai pada waktu itu oleh orang-orang di Yerusalem pada bangsa Israel. Artinya Yesus menunjukkan solidaritasnya. Yesus menunjukkan kepeduliannya. Dia sama seperti orang pada waktu itu yang banyak menggunakan keledai. Dan Yesus menggunakan itu juga. Ini menunjukkan solidaritas Yesus, kepedulian Yesus kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, solidaritas, kepedulian Yesus, perhatian Yesus itu juga sungguh nyata dalam hidup kita saat ini. Ketika kita bergumul, berjuang, hidup kita mencekam, hidup kita dirundung duka nestapa, percayalah, Tuhan sungguh menunjukkan kepeduliannya. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi melebihi kekuatan kita. Amin. Dan yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenung bagaimana juga supaya kita menyambut Yesus di dalam rasa yang tidak takut. Jangan takut. Don't be afraid. Firman Tuhan hari ini pada ayat yang ke-15 dikatakan, ucapan jangan takut. Jangan takut, hai buruh Sion. Ada ungkapan dikatakan di sana, jangan takut. Seruan ini adalah sebuah support, sebuah semangat yang diberikan kepada mereka. Karena pada saat itu bangsa Yahudi adalah bangsa jajahan Roma. Mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir akan hidup mereka secara politik. Mereka takut secara agama. Maka firman Tuhan ketika Yesus masuk ke Yerusalem menyerukan, jangan takut. Saudara yang dikasihi, bukankah hidup kita saat ini dirundung banyak rasa ketakutan? Orang kaya juga punya rasa takut. Orang miskin juga punya rasa takut. Dewasa, anak-anak, kita semua dirundung rasa takut. Terlebih kondisi saat ini. Kita takut bertemu orang lain, takut bersalaman. Kita takut untuk berkumpul. Dan ini menunjukkan betapa fananya hidup kita. Tapi rasa takut ini kiranya jangan melarut dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mau meneguhkan saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita tidak boleh takut lagi. Mari berjuang. Mari tetap beriman di tengah mewabahnya virus ini. Mari tetap percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Dia tidak akan membiarkan kita larut dalam masalah ini terus-menerus. Akan ada pengharapan yang baru bagi kita. Ini akan berlalu, percayalah. Coronavirus ini akan berlalu. Dan itu harus menjadi iman yang menyala dalam kehidupan kita. Tetapi yang keempat dan yang terakhir untuk kita renungkan pada Minggu Palmarum ini, cara kita menyambut Tuhan Yesus adalah dengan mencoba atau belajar untuk mengerti akan rencana Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, memang sesuatu yang sulit untuk mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Hal ini juga dialami oleh para murid. Di ayat yang ke-16 dikatakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti. Baru setelah Yesus dipermuliakan, mereka mengerti bahwa itu adalah tentang Dia. Benar, kita sulit mengerti rencana Tuhan. Terlebih ketika hal yang sedang kita permohonkan tidak juga terwujud. Hal yang sama sering terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami sesuatu yang terasa tidak enak, tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Terkadang kita bertanya, mengapa Tuhan merusak sesuatu yang sedang kita nikmati? Kita merasa Tuhan tidak ada, atau kita merasa Tuhan tidak bekerja. Bapak Ibu, dari perspektif kemampuan daya pikir kita dan jarak pandang manusia, memang demikian. Tetapi
kita tidak bisa menjangkau rencana Tuhan dalam perspektif Tuhan yang lebih besar. Ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan sesungguhnya sudah diingatkan sejak lama. Pengkhotbah mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Seperti jauhnya jarak langit dan bumi, between heaven and earth, seperti itulah sulitnya kita mengerti rencana Tuhan. Kondisi kita sekarang mungkin kita juga sering bertanya, Tuhan di mana? Kenapa terlalu lama negara kami ini menderita karena mewabahnya virus ini? Apakah Tuhan bekerja? Ekonomi kami semakin melemah, sulit mencari makan. Kami sulit untuk mengerjakan ini dan itu. Kita tidak mengerti rencana Tuhan pada kondisi kita sekarang ini. Bergereja pun kami sulit. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam hidupmu Bapak Ibu. Ketika sesuatu belum terwujud sampai hari ini, rencana Tuhan yang terbaik. Memang kita tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan dan rencana Tuhan. Tapi milikilah iman bahwa Dia menjadikan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Sekarang kita tidak mengerti seperti para murid, tetapi nanti kita akan mengerti kenapa ini harus terjadi dan diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari menyambut Tuhan dalam hidup kita dengan sukacita. Mari kita bersorak menyambut kedatangan Tuhan. Tetaplah hidup di dalam iman kepadanya. Bergeloralah untuk memuji nama Tuhan. Minggu Palmarum, mari menyambut Raja Mesias yang datang untuk menebus kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah pergumulan kami mempersiapkan diri untuk menyambut Engkau di dalam kehidupan kami. Betapa luar biasa berkat-Mu bagi kami. Sekalipun kami sering tidak mengerti maksud-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami belajar, kami merenung untuk mencoba memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami siap menyambut Engkau di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kiranya kami semakin membuahkan hidup yang baik, semakin berkarakter sebagai anak Tuhan yang dapat menunjukkan sikap yang baik. Ya Tuhan Allah, kami mendoakan negara kami mendoakan dunia tempat kami berpijak ini. Tuhan sembuhkanlah kami, Tuhan pulihkanlah negara kami, jangan biarkan kami takut. Dan kami percaya ketika kami berdoa dengan iman dan sabar atas doa kami, maka Tuhan akan memberi pengharapan dan jawaban atas doa kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami saat ini karena mewabahnya virus di tengah negara kami ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau membentengi kehidupan kami. Biarlah iman kami terus menyala-nyala. Sekalipun kami tidak bersama di bangunan gereja Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala pergumulan kami. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Tuhan, tolonglah kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita bernyanyi dan kita akan menyampaikan persembahan kita. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.